Terima kasih, semoga sampai akhir acara nanti kita akan senantiasa sehat dan diberi kemudahan untuk mengikuti acara Dasar ini. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Sri Hati. Pada Ibu Sri Hati ini kami persilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Itu dimohon. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni Rawat SPD. Ibu Yuni Rawat SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sokaraja, Bapak Muhammad Tejo Wibowo SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Negeri 2 Sokaraja. Salam dan bahagia. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara workshop peningkatan kemampuan guru dalam pembelajaran melalui tematik edu bagi guru SMP Negeri 2 Sokaraja yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 26 November 2021. Kami menyampaikan selamat datang dan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu memenuhi undangan kami dalam kegiatan workshop ini. Hadirin yang saya hormati, workshop ini diselenggarakan dengan tujuan untuk yang pertama meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran, kedua mengimplementasikan media pembelajaran oleh Canva for Education dalam pembelajaran dan tentunya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menciptakan student well-being.
Dengan harapan workshop ini nanti dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya untuk peningkatan kualitas pembelajaran anak-anak didik kita. Secara lebih detail kami sampaikan bahwa workshop ini diselenggarakan melalui 2 siklus. Siklus yang pertama akan diselenggarakan pada minggu depan, yaitu tanggal 22 sampai dengan tanggal 25. Kemudian tanggal 26 diadakan refleksi dan evaluasi serta lanjut untuk siklus yang kedua akan diselenggarakan pada tanggal 29 November sampai dengan tanggal 2 Desember. Kemudian kegiatan ini akan diikuti oleh Bapak dan Ibu guru yang berjumlah 45, dan kegiatan ini diselenggarakan atas biaya bantuan operasional sekolah dengan narasumber dari Bapak Kepala Sekolah sendiri dan juga rekan kita Ibu Yuneli Wigundari Aspol. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kami akhiri laporan ini, perkenankanlah kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yang selalu memberi dukungan, dan nanti kami mohon untuk membuka sekaligus mengisi materi, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga rekan-rekan semuanya atas kehadiran dan partisipasinya, sehingga acara workshop ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tertib, sehingga nanti akan menjadi hal yang membawa perubahan lebih baik pada diri kita sebagai pendidik dan juga bermanfaat bagi peserta didik kita untuk menciptakan student well-being atau pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Demikian Bapak dan Ibu laporan yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf apabila penyelenggaraan ini masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Megawati yang telah menyampaikan laporannya. Semoga kita semua bisa mendapatkan gambaran bagaimana kegiatan hari ini. Kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan pembukaan. Yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah atas kehadiran kita semuanya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Hal yang berikutnya tentunya kita sangat terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga workshop yang akan kita ikuti selama 2 hari itu akan mudah-mudahan berjalan secara keseluruhan. Dan tentunya kami sangat terima kasih kepada para bapak dan ibu semuanya dapat mengikuti kegiatan ini secara on-time gitu ya. Kita dan kurang beberapa menit sudah siap. Para bapak dan ibu, workshop hari ini tentunya adalah satu workshop yang istimewa karena pelaksanaannya adalah atas dari analisis Ibu Yuni Ekawati. Beliau selaku CKS dan sekarang dalam proses bantuan training
2 gitu ya. Ini dalam menganalisa rapot mutu di sekolah kita pada tahun 2020, dan salah satu kelemahan yang dipandang perlu untuk diperbaiki adalah bagaimana guru memanfaatkan media ya, di dalam pembelajaran. Secara rinci kelemahan itu sudah disampaikan oleh Ibu Eka pada kali yang akan disampaikan. Maka tentunya kami yang baik pelatihan atau workshop kali ini yang diberi nama adalah peningkatan guru dalam pembelajaran melalui tematik edu. Tematik edu itu adalah singkatan dari teknik memanfaatkan teknologi tanpa orang. Jadi insya Allah pembelajaran kelompok kali ini adalah bagaimana kita memanfaatkan Canva gitu ya. Ini untuk pembelajaran kita. Para Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu sudah barangkali banyak yang mempelajari Canva, yang lain secara mandiri, dan insya Allah dalam 2 hari sebelumnya Bapak Ibu sudah masuk ke Canva gitu ya, bagi yang belum daftar. Maka pada workshop 2 hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu itu nanti membuat presentasi yang kemudian nanti akan diterapkan oleh Bapak Ibu dalam pembelajaran. Nah, ini saya kira itu para Bapak Ibu, sehingga nanti kita akan dapat melihat salah satu sisi dari Canva, di mana sana dapat membuat presentasi yang mudah dan baik gitu ya. Tentunya setelah Bapak Ibu masuk Canva, nanti ada beberapa hal yang sifatnya keunggulan dari Canva dibanding yang lain ya, yang nanti juga dapat digunakan untuk kita di dalam belajar. Beberapa rekan sudah manfaatkan ini untuk menginformasikan tentang kegiatan di kelas, tentang di pembelajaran dan sebagainya ya. Nah, inilah yang barangkali dengan Canva itu kita akan gunakan untuk kita bisa waktu seperempat jam untuk betul-betul desain dan diberikan kepada anak-anak. Nah, harapan saya adalah pelatihan 2 hari ini akan jadi pintu masuk bagi para Bapak Ibu untuk memanfaatkan Canva dalam banyak hal ya. Sehingga nanti orientasi pemahaman Bapak Ibu bahwa presentasi itu harus dengan PowerPoint itu nanti akan terkikis gitu. Meskipun bahwa PowerPoint ini adalah sesuatu yang sangat familiar dengan kita. Nah, kemudian kita juga mengharapkan nantinya di Canva ada kelas Canva. Nantinya suatu saat Bapak Ibu dapat memanfaatkan kelas Canva ini untuk digunakan oleh anak-anak kita, sehingga prinsip pembelajaran dengan diferensiasi gitu ya. Ini mungkin nanti akan sangat memungkinkan dengan menggunakan Canva. Contoh begini Bapak Ibu, kalau kita melibatkan anak untuk membuat suatu katakanlah laporan gitu ya, apapun namanya, nanti kita bisa memberikan kepada mereka tidak harus dalam satu bentuk, misalkan dengan bentuk PowerPoint apa presentasi. Mereka bisa dengan menggunakan infografis, menggunakan poster, menggunakan gambar dan sebagainya yang seminatnya mereka. Nah, ini sangat dimungkinkan dengan nah, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita selama 2 hari ini akan memberikan suatu peningkatan pemahaman kita terkait dengan media pembelajaran, dan kita juga akan membuat wawasan kita bahwa ada banyak hal-hal yang lebih mudah begitu ya dibandingkan yang selama ini kita miliki. Demikian, terima kasih. Saya ini sudah dibuka ya, tidak perlu dibuka ya. Oke, terima kasih atas segala satunya. Selamat berworkshop selama 2 hari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, ternyata begitu tadi. Ya, mari kita buka dengan baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu pada siang hari ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kita lanjutkan acara yang kelima, yaitu doa yang akan dipandu oleh Bapak Martin yang kami hormati Bapak Martin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hadzal maqul alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bapak kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu wakil kepala sekolah yang kami hormati, para bapak ibu guru seluruhnya yang kami hormati yang di bawah ini, semoga kita sejenak mengosongkan pikiran kita, hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa memohon kehadirannya, semoga di dalam kita mengikuti workshop peningkatan kemampuan guru dalam pembelajaran melalui tematik itu, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Kemudian kita dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya, nantinya akan dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Semoga yang menganut agama Islam, semoga kita menggunakan syariat doa agama Islam yang non-muslim untuk menyesuaikan. Semoga kita lanjut dari sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sa'irin, hamdan na'imin, hamdan yu'abi ni'amah wa yu'abi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi bil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa faghfir lana sayyi'atina wa Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas'alatu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika ma la a'udzu bi dhanbi fa'fir dunubi fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ighfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa qiyamana wa qasdana wa taqdirana wa taqabbana wa tamin taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma amin bi badani, Allahumma amin bi sam'i, Allahumma amin bi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa sihhatan fil jasadi wa sihhatan fil ayami wa barakatan fil rizqi wa dapatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma bin alaina fi syakaratil maut wa najjati minana wa innaka antal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu peserta workshop yang kami hormati, sebelum acara kita tutup, perlu kami informasikan bahwa untuk membantu kelancaran monitoring dan laporan, maka nanti Bapak Ibu guru yang kami sebutkan untuk mewakili
mewakili peserta yang lain memaksimalkan dalam kegiatan ini. Artinya nanti akan diambil foto dan video pembelajarannya serta hasilnya. Sedangkan untuk peserta yang lain tetap membuat, tapi langsung dikirim di Classroom. Untuk kelas 7, ini kami pertimbangannya karena beberapa hari ini banyak kegiatan, ada workshop, PKKS, dan PAS. Untuk itu, kami telah memilih orang-orang atau guru-guru pilihan yang mempunyai kelebihan. Kelas 7 akan diwakili oleh Ibu Tati, Ibu Vivi, dan Ibu Erni. Untuk videonya nanti kami mohon bantuan Ibu Tati. Kelas 8, Ibu Rizky, Ibu Indri, dan Ibu Galih. Untuk videonya kami mohon bantuan Ibu Indri. Sedangkan kelas 9, Ibu Retno, Ibu Siti Musdalifah, dan Ibu Sri Suparwati. Videonya kami mohon bantuan Ibu Retno. Demikian informasi dari Simone dan panitia. Untuk yang lain tetap mengikuti dan membuat, dan dimohon untuk mengirimkan di Classroom dan segera bergabung dengan Classroom link yang sudah di-share oleh Ibu Yuni adalah. Baiklah Bapak Ibu, sampailah kita pada acara penutup. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara ini banyak kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan membaca lafal hamdalah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Muhammad Rizal dan Ibu Yuni SPD. Kami mohon izin kepada Ibu Yuni ya. Nanti kita berbagi selama ada hari ini bersama dalam terkait dengan kampanye. Karena kita memulai ini tidak sama gitu ya. Ada yang sudah pelatihan, ada yang belum, ada yang belum juga. Maka kita ini disamakan dulu ya. Disamakan dulu. Maka yang pertama adalah para bapak ibu yang belum masuk classroom. Yang sudah masuk classroom dicek, ternyata meskipun saya sudah menyampaikan tadi pagi bahwa bapak ibu masuk dengan penuh kehati-hatian ya. Ada yang ternyata tidak hati-hati ya, sehingga yang masuk itu tidak menggunakan akun belajar ID gitu ya. Maka bagi bapak ibu yang masuk dengan tidak belajar ID, silakan masuk lagi dengan belajar ID. Kemudian yang akun personal silakan bapak ibu keluar saja ya. Gitu. Saya tidak menyebutkan dulu, tapi baru ngecek dulu ya, apakah bapak ibu masuk dengan menggunakan akun belajar ID. Setelah masuk classroom, monggo bapak ibu mungkin dapat melihat di sana ada sebuah presentasi dengan Canva. Apakah bisa dibuka di classroom panjenengan gitu ya? Apakah bisa dibuka dengan classroom panjenengan? Silakan bisa diakses dengan melalui HP, boleh menggunakan laptop juga tidak masalah. Mungkin kalau dengan menggunakan HP barangkali akan menyamakan dengan bila mana kita itu siswa menggunakan HP ya untuk membuka classroom tersebut ya. Di manakah linknya itu ada di tugas gitu ya, di tugas atau di forum ya, di forum. Oke, saya ingin ngecek apakah link tersebut dapat dibuka apa tidak kan gitu ya. Nah, silakan gitu ya. Karena ini juga di forum juga ada, di tugas juga ada. Kalau kita nggak di tugas kan otomatis di forum juga keluar.
Ya, para Bapak Ibu, oke. Ya, jadi kita tahu bahasan kita insya Allah adalah pertama kita mengenalkan A, yang kedua nanti membuat tali presentasi menggunakan kata. Ya, dua tersebut. Yang pertama tentunya nanti kita secara ringkas saja lah ya. Oke, kita teruskan Pak. Ya, ini udah menggunakan kata ya presentasinya. Tapi lupa soalnya bisa itu nggak di masjid panjang. Ya. Kita pulang dulu. Ya. Dan masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas apa yang pertama kali kita lakukan. Dan masukkan. Yang biar kita sudah pun masukkan. Saya sudah punya pun maka ini sudah ada cara yang kedua, yaitu dengan cara kita sudah punya map dari sini kita sudah ada pemenahan ini dalam subjek yang ada di sini kita bisa menemukan. Bapak Ibu, bila mana kita pertama kali menggunakan apa sih yang kita jalan apa ini suatu aplikasi yang sangat kaya manfaat dan banyak juga kita buat dengan menggunakan kata. Sini kita dapat mendesain banyak hal yang ada presentasi dan kita juga dapat menggunakan medsos kita dapat video, kita bisa buat produk belajar, bisa buat desain kita dapat membantu menggunakan tanggal untuk pemasaran juga bisa digunakan dan ini kita dapat menggunakan sebelah kiri kita melihat di sini akun kita bila mana kita mendesain kita sudah punya desain semua desain kita juga akan melihat beberapa file yang bergerak kepada kita semua. Di sini ada folder kita itu sebagaimana suatu pekerjaan folder itu kita perlu membuat ya bila mana tidak nanti kalian kita akan memakai contohnya kita membuat folder kalau kita itu sebagai pengantar terkait dengan tanpa akan ada bagian yang kita dapat buat gitu ya. Ya, ini tadi pengamatan saya sampai sebelum masuk itu ada beberapa rekan yang masuk itu tidak menggunakan akun belajar. Oke, selesai. Oke, ya. Para Bapak Ibu ini presentasi dengan menggunakan Canva, ya. Mungkin pertama kali apa dulu? Kira-kira kekurangannya apa ya dari apa presentasi tadi?
silakan dievaluasi dulu oleh para bapak ibu gitu ya. Saya kira nanti dengan kita melihat kekurangan daripada presentasi tadi, maka nanti bapak ibu akan dapat membuat suatu presentasi yang lebih baik. Ya. Oke, bapak ibu tadi ada di dalam presentasi itu ada video ya. Video itu bisa dimasukkan ke dalam presentasi Canva. Gitu. Kemudian ada tadi apa? Kita terganggu dengan suara. Suara apa ini? Suara musik ya. Suara musik ini ternyata terlalu keras gitu ya. Sehingga suara kita itu enggak terdengar dengan baik. Ya. Padahal itu udah saya kecilkan ini, mungkin nanti kita perlu tahu bagaimana caranya supaya musik itu tidak terdengar keras begitu ya. Ini sudah saya kecilkan sampai ke angka 8 sebenarnya itu. 8 itu kan udah kecil sekali. Dari 100% itu hanya 8% ya. Nah ini para bapak ibu, mungkin tadi bapak ibu mungkin vokal dari presenter ya, kalimatnya itu kurang jelas begitu ya, sehingga terganggu oleh suara itu, kemudian vokalnya nggak jelas ya. Maka dari dua hal ini, kelemahan-kelemahan yang ada itu barangkali nanti dapat diperbaiki oleh bapak ibu. Apabila akan menggunakan musik, maka bagaimana caranya supaya musik itu terdengar tidak keras gitu, tidak mengganggu suara. Kalau memang biasa mengganggu ya udah dihilangkan saja. Ya karena ini musik ini sepanjang selain itu akan terdengar terus ya. Gitu. Para bapak ibu, pengantarnya udah seperti itu. Maka sekarang bagaimana kita itu memanfaatkan Canva ya, terutama untuk presentasi begitu ya. Nah, pertanyaan sebelum masuk adalah bapak ibu sudah masuk ke Gadget semuanya bapak ibu nih? Alhamdulillah. Kita cek aja Pak Nailur di dalam GCR. Kita lihat di keanggotaan anggota. Nah, sudah 28 siswa. Oke. Bagaimana cara ngecek ya? Oh, double. Tadi yang di HP nggak bisa yang pakai belajar. Oke, betul, karena ya mungkin karena belum masuk di situ ya. Oke, caranya dia dulu tanda namanya Pak. Ya, tanda namanya. Biar dasar itu kan tidak lupa itu di yang strip yang main itu diklik dulu. Nah, udah tindakan ambil. Kalau kita ingin melihat yang mengintip jadi yang masuk itu pakai akun apa gitu ya, kita klik hapus dulu Pak, klik hapus. Nah, maka akan terlihat ya, ini akun yang masuk itu mana saja, gitu ya. Tapi jangan nanti kemudian kelupaan terus hapus gitu ya. Kalau udah hapus nanti berarti hilang semuanya ya. Saya pernah dalam satu pelatihan ya, ingin ngecek seperti ini, setelah selesai tidak klik batal tapi hapus. Waduh, jadinya kerja keras. Nah ya ada 100 orang dimasukkan satu persatu lagi, terpaksa banget gitu ya. Oke para bapak ibu, sudah ada 28, ada yang double, maka beberapa ada yang belum. Silakan nanti barangkali setelah ini nanti dapat masuk ke GCR ya. Nah sekarang yang pertama adalah bagaimana bapak ibu masuk Canva ya. Canva, silakan diklik di salah satu beranda Canva yang paling pertama. Oke ya. Nah, ada dua hal ya Bapak Ibu dengan belajar IT dan mendaftar, berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan Canva yang Pro begitu ya. Canva yang Pro. Pro itu apa ya? Ya semoga janjinya bayaran ya kira seperti itu ya. Karena kemurahan hati Canva di seluruh dunia itu ya, maka guru-guru itu diberi kesempatan, murid-murid diberi kesempatan untuk mendapatkan Canva yang gratis tanpa harus bayar, tapi sudah mendapatkan aplikasi yang Pro. Apa bedanya antara aplikasi Pro dan yang tidak Pro begitu ya? Mungkin di yang ini silang-silang semuanya, yaitu itu silang, terus yang kedua silang, yang itu silang lagi. Oh, nggak usah, boleh Pak. Oke. Ya kita lihat pada ini aja yang akun yang satu lagi yang akun dulu dari yang ya saya sudah mendaftar
di Google Chrome ya, ini Canva tapi dengan menggunakan akun personal gitu ya. Bapak Ibu pun bisa mendaftar seperti itu dengan menggunakan akun personal ya. Kalau akun personal udah begitu daftar langsung terdaftar, tidak ada approve-nya begitu ya. Harus mengunggah dokumen nanti setuju apa tidak gitu ya. Jadi begitu daftar langsung terdaftar. Tadi saya mungkin 1 menit nggak sampai sudah terdaftar. Nah, bedanya apa antara yang Canva Pro dan yang gratis begitu ya? Kita lihat contoh nih. Nah itu yang di tanda itu adalah itu yang Pro begitu ya. Artinya apa? Ada nanti elemen-elemen gitu loh ya. Mungkin nanti ada desain-desain ya. Di mana desainnya itu gratis, berarti siapapun boleh ngambil. Nah, ada yang Pro. Di situ coba tertulis Pro itu ya. Nah, itu yang Pro ini berarti nggak bisa dipakai oleh yang gratis gitu ya. Kalaupun dipakai nanti pada saat download atau apapun nanti akan terganggu, tidak bisa gitu ya. Sehingga kalau kita menggunakan akun gratis maka kita bijak-bijak memilih elemen, memilih desain yang gratis saja. Nah, keuntungan kita dengan menggunakan yang akun belajar ID, maka semuanya itu gratis, kita bisa menggunakan apapun yang ada di sini. Oke, para Bapak Ibu, saya kira ini kita workshop, kita langsung saja mempraktekkan saja begitu ya. Sehingga silakan Bapak Ibu masuk ke halaman Canva, gitu ya. Kemudian ambil presentasi, saya kira seperti itu. Canva, ini kita pakai yang Pro ya, Nah, kemudian atas di ada presentasi, kita klik presentasi. Oke, sebelumnya tadi saya share di dalam video singkat tadi ada 3 menit gitu ya. Dimanapun kita membuat ya, kita di Google Drive, di OneDrive, di laptop, di flash disk gitu ya, di Canva begitu ya. Sistem penyimpanan itu perlu dijalankan dari awal ya, supaya nanti saya silakan tidak mambrak-mambrak gitu ya. Maka jenengan nanti siapkan folder aja ya di dalam Canva di sini. Folder ini bisa nyusul, bisa dari awal nggak masalah gitu ya. Setelah dibuat nanti kemudian dimasukkan ke dalam folder tertentu ya. Karena kita guru, barangkali kan kita ingin misalkan jenengan guru, misalkan guru IPA, saya contohnya IPA misalkan berarti IPA kelas 9 misalkan, atau IPA 9 semester 1, IPA 9 semester 2, sehingga nanti jenengan membuat presentasi, membuat booklet, membuat e-book itu nanti per misalkan folder seperti itu, sehingga nanti kita waktu suatu saat ya tahun depan kita akan menggunakan itu akan mudah untuk mengambil. Ya ini sebagai pengantar dalam arti lebih baik kita itu ribet membuat folder daripada nanti ribet mencari file, ini filenya di mana. Apalagi kalau kelupaan memberikan judul, nah maka di situ ada tertulis presentasi tanpa judul 1, presentasi tanpa judul 2, tekan di molas isinya apa banyak, bingung ya, karena kita nggak ngasih judul. Oke ya, para Bapak Ibu, apa perbedaan antara Canva dengan PowerPoint ya? Kalau Canva ini kan online, dengan PowerPoint Office Online 365 barangkali di sana 11-12 barangkali lah ya. Tapi kalau dengan yang PowerPoint-nya yang offline yang kita miliki di laptop masing-masing ini ada perbedaan yang cukup jauh. Adalah bahwa di Canva ini banyak template ya yang secara online itu dapat kita ambil, gitu lah ya. Banyak template, ribuan template ya. Dan itu bukan cuma PowerPoint, ada e-book, ada apa segala macam yang dapat kita ambil dan kita modifikasi. Ya. Tentunya karena di sini tuh digunakannya adalah pertama kali di Australia gitu ya. Maka template-template itu mungkin ada yang pas dengan kita, ada yang perlu dimodifikasi. Nah, gitu ya. Maka Bapak Ibu sekarang sudah menyiapkan materi mungkin di dalam laptop gitu lah ya. Kemudian menyiapkan apapun, barangkali sudah membuat Google formulir untuk latihan dan sebagainya, sudah mencari
foto-foto apa-apa yang terkait dengan media yang akan digunakan oleh Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, yang pertama kali adalah klik presentasi, dan kemudian klik gitu. Ada terlihat desain kosong gitu loh ya. Nah, kita klik desain kosong seperti ini. Ya, posisinya adalah seperti ini. Nah, ya, berarti ada satu halaman kosong ya. Gitu. Sudah ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih. Nah, hal yang kedua, setelah kita klik presentasi dan kemudian klik halaman kosong, maka di sebelah kanan ada dua bagian penting yang perlu kita pahami. Ya, yang paling kiri itu di sana ada ikon-ikon, ya. Ikon-ikon yang isinya itu adalah banyak hal. Yang pertama adalah template, yang kedua elemen, yang ketiga unggahan, yang keempat foto, yang kelima teks. Kemudian di bawah itu ada folder-folder, bahkan Google Drive dapat juga kita koneksikan di sini. Ya, saya sudah mengkoneksikan Google Drive di sana. Ya, Google Drive belajar ID itu ya, sehingga nanti kita akan bisa mengambil secara langsung media-media yang ada di dalam Google Drive untuk diambil. Misalkan ada foto, ada video gitu ya, dapat diambil dari sana gitu ya. Sampai ke bawah di sana ada semua desain kita, ada logo, ada kode layar, ada banyak sekali. Nah, kemudian para Bapak itu di sebelah kanannya nanti yang akan sering kita pakai barangkali adalah elemen ya, dan teks. Barangkali kita ingin nambah teks gitu ya, gitu, seperti itu. Nah, di sebelah kanannya di sana ada desain ya, atau template-template yang mungkin dapat kita gunakan. Nah, gitu ya. Jadi dapat melihat yang kira-kira man dan pas dengan panjenengan, diklik nanti dilihat di sana. Contoh misalkan di sini panel misalkan ambil mana misalkan ya. Yang bawah saya pada yang atasan terakhir digunakan kan sudah pernah saya buka gitu ya. Nah, misalnya aja kita ambil presentasi pendidikan misalkan itu, klik itu. Maka slide-slide yang ada di situ akan muncul Bapak Ibu. Nah, lihat atas ke bawah misalkan ya. Jenengan cocok dengan desain itu, gitu ya. Dengan presentasi itu, maka silakan ambil semuanya gitu. Cocok udah cocok gitu ya, maka ambil semuanya. Atau ambil misalkan depannya dan belakangnya bisa gitu ya. Bagaimana caranya kalau kita ambil satu persatu? Kita klik dengan coba, kita klik, maka setelah kita klik dia masuk ke dalam rencana PowerPoint kita, sudah masuk seperti itu. Nah, gitu. Okay. Langsung dipraktekkan silakan. Bapak Ibu, jadi dengan situ. Atau mungkin dengan model borongan. Model borongan itu berarti kita klik semuanya, dimasukkan dulu, baru dihilangkan ya, tidak dipakai. Nah, itu mana yang lebih mudah untuk dipakai, gitu ya. Nah, kalau kita akan memakai hampir secara keseluruhan daripada halaman-halaman itu, ya dipakai aja borongan semuanya, klik semuanya. Bagaimana caranya kalau klik semuanya, Bapak? Ini yang ini kan terapkan semua 15 halaman. Maka berarti 15 halaman masuk ke dalam presentase kita, gitu ya. Seperti itu. Nah, permasalahannya adalah apakah ini nanti sama seperti yang dengan pikirkan terkait dengan rencana seperti ini. Nah, oke. Tapi kita lihat coba ini halaman pertama tentang judul, oke. Halaman kedua, oh tadi pertama apa, peraturan kelas? Oke, ya judulnya adalah peraturan kelas gitu ya. Lah yang kedua di sini, ya ini ada salam gitu ya, salam gitu ya. Kemudian ini apa saja bentuknya. Nah, para Bapak Ibu, ini yang perlu dipahami bahwa template ini adalah template untuk tutorial kita, sehingga jelas banyak yang perlu kita hapus gitu ya. Contohnya adalah tag-tag yang ada di sana itu bukan tag untuk anak, gitu ya. Itu adalah tag untuk pedoman guru menyampaikan sesuatu pada anak, ya.
Sehingga kalau kita akan menggunakan template ini, tag-tag itu dihilangkan. Atau kalau tidak dihilangkan, dimasukkan ke dalam catatan gitu ya. Catatan ini nanti akan muncul bila mana kita akan mempresentasikan dengan model, nanti ada 3 model ya. Sehingga nanti jenengan itu bisa presentasi sambil melihat catatan apa yang ada di halaman itu. Seperti itu, sehingga pada anak itu kita melihat bahwa jenengan itu presentasinya itu tanpa ada TK patrol, tapi kita udah berpedoman pada satu tag yang masuk dalam ya itu. Oke, ini sekilas sehingga kita tidak akan berbanyak dalam hal ini. Bapak Ibu langsung saja monggo jenengan memilih salah satu template atau akan membuat baru. Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah jenengan akan memilih template atau membuat baru dari awal? Membuat apa mengambil Bapak Ibu pertama saja, atau silakan masing-masing mengcopy ya. Akan mengambil template silakan gitu ya. Oke, kalau menurut silakan. Mungkin ada yang sudah punya PowerPoint yang sudah cukup menarik bagi jenengan, apakah bisa dipindahkan ke Canva Bapak Ibu? Bisa apa enggak? Bisa gitu. Nah bisa. Yang sudah mempraktekkan siapa? Bu Retno sudah nih. Oke. Kemudian siapa lagi yang sudah mempraktekkan? Sudah tapi lupa. Untuk refreshing atau untuk mengingatkan bagaimana Bu Retno itu caranya memindahkan atau memasukkan PowerPoint yang dari Microsoft PowerPoint ke dalam Canva. Bukan silakan didiskusikan oleh sampean. Pak Sandra mana Pak Sandra itu? Pak Sandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengubah dari PowerPoint yang biasa ke Canva, saya sudah mencoba caranya dengan memasukkan misalnya yang bergambar, ada gambarnya itu kita ambil masuk ke JPG dulu, kemudian nanti baru diambil dari template, kemudian elemen di situ kan ada upload ya, jadi gambar-gambar itu diupload melalui Canva yang ada di samping itu kan. Kemudian kalau yang tulisan itu kita bisa langsung mengcopy dengan cara mengambil template yang ya seperti tadi yang tidak penting dibuang, tinggal di delete. Kalau sudah keluar warna putih di delete, kemudian kita tinggal tempelkan di situ, yaitu dengan menggunakan kalau copy paste langsung nggak bisa, di situ ada kodenya yaitu CTRL-V atau V, maka akan langsung berpindah ke situ. Hanya seperti itu Pak. Kemudian kita tinggal menambahi elemen-elemen yang lain, mau gambar bunga, gambar bergerak dan sebagainya. Ya kemarin yang saya ajari seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan berapa? Ternyata dia sudah memanfaatkan dan bahkan sudah menggunakan apa namanya ini PowerPoint dari Microsoft Office dipindahkan ke Canva. Ya, prinsipnya tidak bisa seketika diimport ya PPX ya ke dalam Canva gitu ya. Salah satu yang disampaikan oleh Bapak adalah elemen-elemen yang ada. Kalau dalam PowerPoint namanya bukan elemen ya, tapi kalau di sini elemen gitu ya. Ada gambar, ada apa nanti di sana itu. Ya, itu nanti di copy ya, dijadikan image dulu ya. Jadi image nanti diambil oleh Canva ya. Ada cara yang barangkali lebih didapatkan oleh Bapak Ibu dengan pengalaman yang lain selain Bu Retno, siapa lagi? Oke sih nganggur tapi nambah lagi. Oke yang lain barangkali ada? Sama. Jadi Kalau mau ya, oke ya. Kita klik image jadi apa pindahkan ke Canva. Bapak Ibu ada cara yang lebih praktis dibandingkan dengan kalau tadi ambil satu persatu. Misalkan sih disebut setup, berarti kan kita 50 kali Bu Mulyati ya. Kalau kita ada 50, berarti kan 50 kalian.
Lah sing sewu deh. Sewu ya. Nah itu ya. Ternyata ada cara yang lebih praktis. Jenengan pada PowerPoint itu disimpan dulu sebagai PDF. Gitu ya. Simpan dulu save as PDF di PowerPoint. Ya. Kemudian nanti jenengan import, tadi kan ada import ya. Di sana ada import, ada unggahan, unggah ya. Nah, unggahan itu nanti jenengan mengambil PowerPoint apa yang sudah diubah jadi PDF itu masukkan ke sana, gitu ya. Nah, kemudian nanti itu sudah bisa menjadi PDF yang nanti dapat dibuka di kantor. Bapak Ibu mungkin nanti mau mengunggah video pun ternyata tidak semua format dapat dibuka di Canva. Ya, saya sudah mencoba merekam dengan menggunakan Facetune. Ya, itu di sana itu ekstensi apa saya lupa. Ternyata diunggah di sini nggak bisa atau dikonvert ke dalam file yang dapat dibuat di Canva. Ini yang saya kira perlu nanti informasi. Kabel bisa tapi caranya, ya. Oke para Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu akan mengambil template silahkan diambil, silahkan kemudian langkah berikutnya adalah menyederhanakan template yang diambil panjenengan yang tidak perlu tadi dihilangkan atau dipindahkan ke apa tadi catatan gitu ya. Nah kemudian itu dari sana dihilangkan kemudian atau diganti dengan apa yang disampaikan kepada para siswa. Nah satu yang disampaikan oleh saya kepada Bapak Ibu, presentasi ini bukanlah buku Bapak Ibu, sehingga saya mengharapkan teks yang ada di presentasi ini itu adalah sifatnya padat, singkat, jelas, okay? Padat, singkat, jelas. Jadi artinya di sana itu tidaklah panjang deskripsinya sehingga nanti membuat tulisan menjadi kecil. Contoh misalnya PPKM, Gomez akan menambahkan PUPKI, gitu ya. Mungkin cukup dengan kepanjangan, tanggal, anggota berapa gitu ya. Tidak kemudian BPUPKI adalah apa singkatan dari dan sebagainya ditulis gitu ya, dengan berdetail segala macam. Nah, kalimat yang panjang ini akan menyulitkan pada saat presentasi. Karena apa? Presentasi itu kan mungkin di HP kecil-kecil, yang langsung layarnya kecil sehingga nggak kuat. Monggo para Bapak Ibu, silakan dimulai. Kalau sudah ambil template, mengganti judul dan sebagainya, gitu ya. Menghilangkan gambar-gambar yang tidak perlu, kemudian nanti memasukkan apa yang menjadi topik panjenengan untuk pengajaran besok. Oke. Kalau nanti diperlukan elemen-elemen, jenengan dapat mengambil lagi. Oke, nanti sifatnya kasuistis Bapak Ibu silakan. Jenengan kok topiknya misalkan IPA tentang pengukuran, jenengan butuh media gambar berupa timbangan, di situ nggak ada panjangannya bagaimana caranya, ya. Itu dulu silakan dipraktekkan Bapak mengambil dan memodifikasi pada laptop masing-masing. Untuk apa namanya pengalihan atau untuk kopi itu jadi masih perlu untuk penataan dari misalnya dari PowerPoint, Ya. dari PowerPoint, kemudian di copy bisa masih mengatur seperti yang diinginkan. Artinya ada bisa dengan. Kalau PowerPoint ini sudah bagus dan tidak perlu penambahan, bisa aja sudah langsung dipakai. Kita mungkin menambahkan unsur yang di PowerPoint nggak ada misalkan musik gitu ya, mungkin link YouTube begitu ya. Mungkin kita perlu memperkaya dengan seperti itu, ya. Jadi kalau memang PowerPoint ini sudah bagus gitu ya, bisa saja tidak usah diubah, nggak apa-apa gitu. Nah, kita tambahkan aja pada hal yang lain. Contoh misalkan kali ini kan online ya, ini online, anak-anak misalkan
diberi link Google formulir mungkin bisa ini mungkin saya seperti itu ya dan sebagainya ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang akan mencoba mengimport dari PowerPoint juga nggak masalah. Oh ya, saya udah punya PowerPoint untuk materi pekan depan ya. Silakan dicoba pindahkan dulu Shift S menjadi PDF dulu ya. Ini saya kira lebih praktis dibandingkan dengan kita ambil satu persatu seperti yang saya lakukan. Kalau yang sifatnya sedikit mungkin nggak masalah. Kita punya gambar 5 yang akan dipakai, kita copy untuk yang shift sebagai image gitu ya. Nanti unggahkan di Canva, ambil insya Allah juga. Tapi kalau memang secara keseluruhan daripada PowerPoint itu akan dipakai, maka Shift S PDF itu akan lebih praktis. Oke, Bapak Ibu minimal sudah halaman 1 ya. Halaman 1 sudah. Sekarang langkah yang berikutnya Bapak Ibu, supaya nanti tidak ada presentasi tanpa judul, gitu ya. Satu presentasi tanpa judul 2. Bagaimana Pak? Dari gambar ini dengan fotonya saya. Oke, ya. Oke, nanti itu kita pertanyaan Bu akhirnya kita bahas. Yang pertama adalah jenengan menyimpan dulu file ini dengan judul gitu lagi, supaya nanti tidak ada tulisan kembali presentasi tanpa judul sampai banyak sekali kita bingung mencarinya, gitu ya. Di sebelah kanan atas, ya, ada tulisan desain tanpa judul presentasi, nah, gitu ya. Dilihat di atas itu ada desain tanpa judul strip presentasi. Oke, di Canva di kanan atas. Adanya presentasi. Oke, berarti Bapak Ibu karena tadi udah ambil tingkat, maka sudah ada judul di sana ya. Silakan judul itu diganti menjadi judulnya Pak Jenengan, ya. Jenengan kan mengambil template-nya itu ada namanya. Namanya itu diubah menjadi nama sekehendak panjenengan, ya. Itu monggo. Contohnya misalkan PPKN 9 semester 2 92 temanya apa gitu misalkan. Ya, prinsipnya adalah Bapak Ibu akan mudah mencari file tersebut. Ya. Oke, ya. Itu misalkan nama apa? Tadi kan apa ini? Kesepakatan kelas ya. Ya, berarti judulnya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Kalau kita bagikan nanti bingung juga nih masing-masing kesepakatan kelas. Di belakang itu ditulis kesepakatan kelas. Masih misalkan nama kita boleh nggak apa-apa ya, Bapak Tejo gitu misalnya, ya. Itu nanti sehingga kalau kita ingin berbagi file ini, itu namanya itu udah jelas gitu lah ya. Pak Tejo, Ya. kalau membuatnya dari template berarti di situ sudah ada foldernya. Belum juga, belum. Tapi kalau dibuka ada Ya kalau dibuka sudah filenya, tapi ada nomor-nomor itu. Oke. Setelah kita buat seperti ini, diberi judul, maka langkah yang berikutnya adalah bagaimana menempatkan file ini di folder yang kita inginkan. Ya, menyimpan file tersebut di folder yang kita inginkan. Nah, di sini ada karakter yang berbeda antara Office offline atau laptop kita dengan online. Ya. Di offline itu kalau suatu file dibuka, dipindahkan, diganti nama nggak bisa. Tapi kalau di online itu meskipun sedang dibuka, dipindahkan pun dia tuh mau. Ya, seperti itu, oke? Oke. Maka silakan bagaimana di sini ada Ini kalau ada di tiga ya. Penyimpanannya ada. Ini ada. oh, bikin dua kali ya bisa.
Ya, oke, di file Bapak Ibu, file itu adanya di sebelah kiri atas. Kita klik di sana, kan ada data yang baru dan sebagainya. Di bawah itu ada simpan ke folder, gitu ya, simpan ke folder. Klik aja simpan ke folder. Kemudian kalau Bapak Ibu belum membuat folder, maka silakan di situ ada tambah folder apa enggak? Nah, di bawah ada buat baru, ya. Buat baru kita klik, lalu kita klik, oke. Nah, kalau itu berarti mungkin barangkali sinyalnya lagi kurang bagus, mungkin buat baru bisa nggak klik. Ada yang plus, ada plusnya. Ya, ini lagi offline berarti. Oke, coba Bapak Ibu bisa nggak buat barunya diklik? Adanya pada file. Kemudian buat baru. Ini lagi nggak bisa membuat. Kalau Bapak Ibu, kalau ini berarti kita nggak usah di situ masuknya ke save, berarti nggak apa-apa. Jangan diklik. Nah, setelah klik seperti itu, kita simpan. Bapak Ibu bisa membuat folder baru nggak? Belum yang ada di belum bisa. Mikir Ini baru dua slide. tidak masalah Bu. Satu slide pun kita bisa simpan. Ini di file, oke, lihat di file. Oke, Pak Nailor, filenya dilepaskan dulu Pak. Filenya dicari, filenya itu ada di situ ya, atas gitu ya. Setelah home itu kan ada file, kita klik file dulu, coba di file. Nah, di bawah itu digeser, itu pada scrollnya itu sebelah kanan ada scroll ya, ada penggaris, itu digeser itu seperti Pak Nailor itu Pak. Scrollnya, scroll bawah ya. Nah, di situ ada save to folder di bahasa Inggris. Ya, klik save to folder. Kalau yang bahasa Indonesia berarti save to folder ya. Nah, you dengan ini folder ya. Nah, start by creating a folder. Nah, di bawah kita di scroll lagi. Nah, di bawah itu ada create new. Klik new, klik. Oh, komputer ya, nanti bisa ya. Oke, kalau gitu kita tinggalkan dulu aja, ya. Oke, ya nanti kita buat lagi aja, ya. Nanti bisa, ya. Ya, oke, kita buat dulu sampai selesai. Ya, oke. Tadi pertanyaan di Bakras adalah Bakras kepengen nampilkan fotonya di dalam slide. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu sudah punya foto di laptop? Sudah. Apakah foto itu udah bisa dilihat di Canva? Nah, coba kembali ke pertanyaan Pak saya. Bapak Ibu sudah punya foto di laptop? Oke, jadi kalau tidak sudah punya foto di Google Drive? Nah, bisa kalau di dalam Google Drive langsung diambil. Kalau di laptop barangkali nanti silakan dipindahkan. Kalau dalam HP dipindahkan ke laptop dulu. Nah, gitu, okay? Nah, kemudian bagi yang kedua, bagaimana caranya kita mengunggah atau memasukkan foto kita ke dalam Canva gitu ya. Di sini kan ada unggah ya, unggah media. Nah, gitu ya. Di sini unggah media, gambar misalkan. Ini saya sudah tadi malam mencontohkan kita mencoba mengambil gambar yang ada. Nah, gitu kan. Coba kita klik unggah media. Ya. Maka munculnya adalah kita itu masuk ke dalam laptop kita, folder dalam kita. Di sana itu kita akan mencari media-media yang bisa diunggah. Ya, sini tidak terbatas dengan gambar bisa, video bisa, sebagainya. Ya, gitu. Nah, di sini kalau kita cari gambar, ada gambar atau ada gambar. Misalkan, nah itu saya pikir ada. Oh, ternyata ada. Oke, di lokal di data D, Pak. Oke, data D ke bawah. Misalkan picture, musik dan video. Atau atasnya nih, Pak. Itu ada foto, Pak. Ada foto, Pak.
Oke, di situ ada misalkan contoh yang paling bawah ada lantai 2 misalkan. Nah, kita setelah ini kan berarti kita ambil gambar, terus kita open. Nah, ini sudah masuk situ. Berarti ini gambar ini sudah masuk dalam Canva, ya. Kemudian apakah kita kemudian akan memasukkan? Kalau sudah cocok, tidak apa dimasukkan gitu, oke? Contoh misalkan ini yang dimasukkan bukan gambar itu, tapi gambar saya, ya, itu. Nah, udah masuk Bapak Ibu, klik itu udah otomatis masuk. Nah, permasalahannya adalah apakah harus sebesar itu gitu ya? Nah, maka langkah yang berikutnya nih gambar yang ada di situ yang miliknya pemilik asli dihapus dulu. Ini kita hapus. Dan akan belajar ya. Nah, kayak lagi tadi mungkin hapus saja semuanya. Klik lagi, klik lagi. Nah, oke. Nah ini kemudian kita klik ya, klik. Kita akan cropping apa hanya sekali dikecilkan gitu loh ya. Kita kalau cropping di sini sudah langsung dapat ada sisi kanan kiri atas bawah itu. Kalau kita geser berarti kita mengcrop ya, mengurangi tampilan. Misalkan ini kepalanya terlalu bawah itu, makanya ada garis yang di atas itu Pak Ayo. Nah itu digeser ke bawah. Ya. Nah begitu ya. Ini perbedaannya dengan yang ada barangkali di dalam office gitu ya. Kita sudah langsung menggeser. Nah kalau ini dari kita nggak cukup, barangkali di sini ada apa namanya? Karena ini cukup sedikit ya. Biasanya ada topeng apa namanya ya. Sehingga nanti bisa lingkaran begitu ya. Ya, misalkan langkah yang pertama jadi kita kecilkan aja, fotonya dikecilkan. Kalau mengecilkan itu di pojokan itu digeser. Seperti itu. Misalkan seberapa, ya dimasukkan di mana. Lihat tadi ini kalau besar ya kecilkan lagi gitu ya, sampai pada kecukupan yang menurut jenengan itu pas. Gitu ya. Tempatnya ternyata dengan yang juga dari penjelasan. Apakah nanti ini akan muncul dalam setiap halaman? Kalau muncul dalam setiap halaman dan di tempat yang sama, posisikan dulu itu di tempat yang nyaman menurut jenengan. Nanti dipas copy dan dipasangkan ke setiap halaman yang ada. Kalau memang cuma di depan tok ya tidak di halaman depan. Begitu bagus. Tapi yang tunggal saya belum mengikuti. Yang tunggal belum mengikuti. Sudah dimasukkan ke laptop Bu gambarnya? Sudah. Oke, berarti klik unggah di sebelah kanan, di sebelah kiri. Di sana ada kata-kata unggah atau bahasa Inggrisnya apa nih? Upload. Ya. Klik upload di sebelah kiri. Upload. Oh iya. Kemudian cari upload media yang masuk. Ya, kemudian klik yang di atas ya. Kemudian dicari tempat gambar dengan berada. Klik gambarnya pada oke. Klik gambar tersebut, diklik aja. Nah, sudah muncul. Ya. Yang nama dihapus, itu kali itu cuma dibesarkan. Ini dimasukkan sini nggak Ini langsung masuk ke sini. Iya, oke langsung masuk sini ya. Alhamdulillah jadi ya. Para Bapak Ibu, mungkin sebelum apakah ada yang ingin memasukkan media berupa video barangkali ke dalam presentasi panjenengan? Kalau memasukkan video silakan itu bisa aja unggahan atau dari YouTube juga bisa.
Pertanyaan saya adalah, apakah warna dari latar halaman-halaman itu sudah sesuai dengan kehendak panjenengan? Kalau belum sesuai, bisakah diubah? Dihapus juga bisa, atau kalau mau diubah warnanya juga bisa, itu ya. Itu ada warna di sebelah terkait dengan masalah ini, ya. Nah, itu tinggal klik aja nanti, klik ya. Nah, di situ warnanya bisa kita ubah sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Contoh ada di klik misalnya warna apa, dari hijau gitu. Nah, itu sudah berubah ke warna hijau, ya. Jadi cukup mudah, interaktif, dibandingkan yang lain. Oke, barangkali Bapak Ibu ingin mencoba masukkan musik, Bapak Ibu. Perlu dimasukkan musik apa enggak? Tapi saya belum tahu tadi kenapa kok dengan 8 itu masih keras juga ya. Nanti belum, mungkin Bapak Ibu nanti sudah tahu bagaimana mengecilkan yang sekecil-kecilnya sehingga tidak mengganggu suara bila mana kita ada suara yang lain. Bapak Ibu, sifat online itu berarti semua perubahan yang kita gerakkan itu akan otomatis tersimpan, nih. Jadi jangan khawatir bahwa kita belum kalau blueprint berarti bukan hartanya tapi laptopnya itu. Ya harus start lagi ya. Tapi kalau start lagi misalnya kalau online itu akan tersimpan. Oke Bapak Ibu, terkait dengan tadi saya sampaikan bahwa kan itu seharusnya tidak panjang, maka jadi kan dapat mengubah kan itu menjadi yang inti saja supaya kemudian nanti presentasi kita itu tidak terlalu kecil karena presentasi ini bukanlah suatu katakanlah mobil apa yang adalah sesuatu yang ringkas dan padat. Bahkan ada yang saya pernah mendapatkan bahwa yang namanya presentasi yang bagus itu adalah slide-nya tidak banyak gitu ya, tetapi mengandung pesan yang banyak. Bagaimana caranya? Baik, para Bapak Ibu, kita mengasumsikan bahwa ini sudah selesai. Oke, sekarang jam berapa? Makanya jadi rampung nanti selesaikan setelah Jumatan aja nggak apa-apa. Tapi kita mengasumsikan bahwa ini sudah selesai. Itu kita tutup dulu aja Pak ya. File jenengan sudah diberi judul ya tadi ya. Sudah kita tutup dulu, coba kita tutup aja. Kita silang di atasnya aja. Oke ya. Maka seperti ini. Di manakah file yang kita buat? Tadi sudah diberi judul, ya. Maka kita lihat di sana, klik semua desain Anda. All your. Nah, ini ternyata belum masuk semuanya, ya. Oke. Ya, mungkin butuh proses gitu ya. Bapak Ibu sudah terlihat dalam desain Anda semuanya? All your folder. Oke, depan all your folder. Oke. Di sini. Oh ya, ini sudah ada ya. Sudah ada kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu tadi saya tanyakan kalau ini apa sudah bisa folder, ternyata belum misalnya ya. Maka kita bisa membuat folder di sini kira-kira coba. Ya. Kita klik di tadi titik 3 di pojok kiri atas, bukan di situ Pak ya.
Nah, di masing-masing file kesempatan kelas, klik di sana juga ada titik 3 di atasnya ya. Kita klik. Nah, di sana itu ada pilihan-pilihan banyak sekali. Kita pertama kali laksanakan pindahkan ke folder, Pak. Coba kita coba ini. Nah, di sini kan, kok misalkan kita anggap ini nggak pas di folder manapun, kita akan buat folder baru. Coba kita klik buat baru, Pak. Nah, ternyata di sini bisa. Oke. Coba di sana akan membuat misalkan saja foldernya namanya apa ini? Misalkan kesepakatan kelas boleh kok, Pak. Ya. Nanti berarti jenengan punya kesepakatan kelas itu pada kelas 7A, 7B, 7C dan seperti itu ya. Oke, tambahkan ke folder baru. Nah, maka nanti dia ada masuk ke dalam folder yang kita validasi. Oke, kita kembali ke file tadi. Semua folder Anda klik, apakah sudah ada? Oh, sudah ada nih, tapi belum masuk karena ini masih proses ya. Kita klik. Nah, sudah ada masuk ya. File yang sudah kita buat sudah masuk ke dalam folder yang kita buat. Baik Bapak Ibu, file ini dibuat untuk apa? Betul-betul kita membuat file tersebut dibuat untuk apa ya? Untuk memudahkan mencarinya. Artinya itu untuk pribadi jenengan apa untuk orang lain? Untuk kita, untuk diri sendiri. Nah, bagaimana siswa tahu kalau kita itu sudah membuat? Kita pakai link. Nah, maka berarti kan kita membuat medianya kan bukan untuk diri sendiri ya. Kita gunakan untuk mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan terkait dengan topik kita kepada siswa. Maka perlu dibagi kepada barang ini yang dari kalau saya. Bahwa hal itu bukan untuk pribadi kita, tapi kita bagi. Ya, orang berbagi itu sekarang ini ternyata alhamdulillah mendapatkan banyak kemudahan gitu ya. Dari segi agama, orang yang berbagi ini berbagi ilmu mendapatkan pahala. Di sana ada tiga pahala yang ini ya. Dari segi yang lain barangkali nanti di sini kan berarti kan mungkin kalau kita bagi pada semua orang, template kita itu akan diketahui oleh orang lain. Ya, minimal untuk anak kita berarti kita membagi file ini. Bagaimana caranya membagi? Di sana ada bagikan ya. Ini karena enggak sedikit ya. Kita bisa digeser atau enggak. Di sebelah tadi ya, file tadi ya. Kesempatan kelas tadi klik. Ada sudah di sini aja. Jadi 3. Nah, di sana kan ada kata-kata bagikan, ada saling tautan berbagi. Nah, kalau kita akan membagi file tersebut dengan cara orang lain mengakses di dalam file tersebut, gitu ya, maka kita klik saling saja tautan. Gitu, okay? Contoh misalkan saling tautan berbagi, klik. Nah, berarti tautannya udah kita copy. Nah, kita dapat membaginya melalui apa? Kalau kita memang punyanya hanya GCL, Classroom, maka kita dapat memberikan di Classroom. Oke, kita masuk Classroom aja juga udah kok gitu ya. Misalnya dia udah punya Classroom. Di sini akan saya buat tugas kelas misalnya. Kita membuat satu tugas lagi, berikutnya misalkan buat. Di sana kita misalkan materi aja. Ditulis judulnya misalnya kesepakatan kelas. Anak kebetulan tadi yang kita bahas. Nah, itu mungkin ada deskripsi singkat saja yang itu misalkan salah ya boleh lah. Ada yang masalah. Sudah ada. Kita klik saling tautan, tambahkan tautan. Kita pastekan di sini. Tambahkan link. Nah, itu udah. Sekarang coba Bapak udah masuk ke CR, dibuka di dalam tugas panjenengan. Apakah link ini udah dapat dibuka oleh panjenengan? Silakan. Ya, posting aja. Ini ada kelemahannya tadi topiknya belum ada gitu ya. Jika nanti dia harus topik. Oke, silakan dibuka. Apakah Bapak ini bisa mengakses ke dalam file tersebut?
dan model aksesnya bagaimana, ya. Maksud saya model akses itu gimana? Apakah dengan bisa mengedit atau hanya bisa melihat saja? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Coba silakan dibuka. Apakah Bapak Ibu bisa mengedit file tersebut dalam Classroom ya, linknya. Nanti sebenarnya mungkin bisa buat tugasnya. Tugas yang nanti Bapak Ibu mengirim atau mengunggah hasil karya karena linknya sama, yang juga linknya saja saja. Ada yang sudah buka Bapak Ibu? Sudah, bagaimana Bruno bisa dibuka? Ada kalimat atau pertama kali buka? Kalimatnya apa? Waktu pertama kali buka ada kalimat apa? View material, klik itu view. Berarti hanya melihat saja ya, tidak bisa mengedit ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa kalau kita itu di sini hanya bisa melihat saja ya? Karena memang disetting oleh kita. Ya. Saya belum nyeting ini, tapi tadi pada file yang sebelumnya udah saya setting bahwa file tersebut hanya dapat dilihat. Nah, saya belum tahu apakah ini memang kalau kita nyeting untuk satu file, yang lain juga akan berpengaruh. Tapi ini perlu kita lihat, jadi jangan cek dulu file itu memang file hanya untuk dilihat atau siswa dapat mengintervensi. Nah gitu loh ya, mengintervensi berarti kan mengubah gitu loh ya. Kalau hanya untuk dilihat maka settingannya hanya boleh dilihat. Bagaimana caranya? Yang bagikan kalau kita klik bagikan. Nah, oke, di sana itu Bapak Ibu lihat di sana itu di bawah itu ada bagikan tautan edit. Nah, ini yang nanti kita perlu diperbaiki. Nah, kalau edit berarti kan nanti kan orang lain itu bisa mengedit, ya. Terutama kalau membuka dengan Canva, ya. Tapi ini kalau kita klik ke kanan bawah. Nah, kita di sini ada 3 pilihan atau 2 pilihan. 3 pilihan ya. Edit, gunakan sebagai lihat. Nah, kita mungkin yang akan kita gunakan untuk anak-anak berarti apa Bapak Ibu? Lihat. Nah, kita klik bagikan tautan lihat. Nah, saat seperti ini, bila mana anak membuka dengan Canva pun itu hanya bisa dilihat. Oke, nanti tidak bisa mengedit. Oke, saya kira saling ketemu di sini sama mungkin. Sama. Oke, sampai kepada langkah bagikan sudah paham ya Bapak Ibu? Jadi kita perlu membagikan media ini, linknya kepada GCS. Bapak Ibu kalau pengen mendownload, nah bagaimana saya belum Pak? Nah, lihat, ini berarti kan di sana ada unduh. Kita bisa ada 2 tempat, yang 1.3 pada masing-masing file, atau yang di sebelah atas sana ada unduh, gitu ya. Nah, dari sini kita udah klik unduh. Nah, maka di sini ada beberapa pilihan yang dapat diambil. Di sana ada PDF standar, misalkan. Bawahnya lagi ada gambar, ada PNG, ada SVG, ada video, ada GIF, gitu ya. Jadi presentasi ini bisa juga di-download sebagai video. Bila mana Bapak Ibu mengatur waktu masing-masing halaman. Oke, halamannya masing-masing diatur misalkan 5 detik, 10 detik gitu ya. Maka nanti shift S-nya itu nanti akan menjadi video gitu loh ya, yang nanti dapat dilihat oleh anak gitu ya. Tetapi ini video jadinya ya. Tapi kalau dengan yang paling mudah ya shift S PDF aja lah. PDF nanti dibagi pada anak ya. Nah, lihat perbedaan dengan membagi PDF atau membagi yang tadi linknya bagi anak buka mengakses pada file-file yang dimiliki pendidik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Sudah jelas semuanya. Alhamdulillah, gitu ya. Nah, kok PR dia udah buat 2 halaman nanti siang gitu ya. Semoga nanti diselesaikan gitu ya. Saya bersyukur sekali gitu ya. Artinya apa? Aku kayak ukuran 12 loh. Paling bawah. Maksudnya nih, Babras itu 3 hari yang lalu pesimis sekali, apa yang tayang gitu loh ya. Tapi 2 hari berikutnya sudah mengabarkan bahwa sudah membuat file presentasi dengan menggunakan Canva, diwarai kanca-kancane. Ini orang ngerti kancane siapa, tapi kan ganti, nah gitu loh ya. Nah artinya apa? Bahwa para bapak ibu ini gerakannya luar biasa bagi saya ya. Bahwa jenengan dari awal pandemi ini berjalan ya, percepatan bapak ibu di dalam IT ini luar biasa. Saya luar biasa. Kenapa? Sebelum pandemi ini kan ada 2 hal yang saya itu punya obsesi pada panjenengan, tak sampaikan pada panjenengan gitu ya. Yang pertama adalah dulu waktu itu saya rasa dengan Pak Sandra dia itu udah tentang Google Classroom dan dia cerita masalah Google Classroom. Pak, bagaimana bila Google Classroom itu dipakai di sekolah kita? Setengah tahun di situ hanya ide-ide saja begitu ya. Bagaimana caranya mengkomunikasikan perlunya BCN pada. Nah, hal yang berikutnya ternyata bahwa kita itu perlu karena pandemi. Ternyata bahwa penjelasan itu butuh seperti itu. 2 bulan sebelum berapa bulan sebelum pandemi, kita mengundang Pak Ziranto datang ke sini untuk sosialisasi tentang Google Formulir. Selama 3 bulan ini yang pakai hanya berapa teman? Gitu loh, terakhirnya Kak Gito gitu loh ya waktu itu kita nggak pakai gitu ya. Yang lain itu nganggo tapi orang cerita. Utawa malah kakek malah belum memakai. Tapi tiba-tiba aja datang pandemi, selama 10 hari jadi kan belajar itu ternyata sampai kayak nggak baik. Itu kan ya, dipercepat, dipelekoto 10 tidak kayak ya. Nah gitu lah ya. Inilah sesuatu yang saya jadi pernah diceritain oleh dosen saya dulu, psikologi. Seseorang yang punya tenaga luar biasa di dalamnya sehingga misalkan kalau nggak dipaksa itu nggak bisa keluar. Contohnya apa? Misalnya ada tembok setinggi 1,5 meter, secara logika kan bagiannya sangat munggah gitu ya. Tapi jembatan embunnya segi asus yang gede banget. Nah gitu ya. Kon ngejar ya. Ternyata kalau dia bagian selari, dia bisa naik ke dalam tangga itu gitu ya. Dan bisa gitu ya. Nah ini seperti inilah yang saya merasa kebanggaan yang luar biasa ya. Kebersamaan kita di sini luar biasa dan ini berjalan terus sampai sekarang. Dan sekarang Canva mudah-mudahan menjadi salah satu media yang kalau sudah diketahui oleh Bapak Ibu nanti akan banyak dipakai dalam banyak hal dan kita tidak usah susah-susah. Kalaupun ide dengan itu digunakan dengan template yang masuk boleh, ngambil juga tidak masalah, banyak sekali. Nanti ini presentasi yang lain ada banyak yang dapat kita. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Nanti barangkali setelah ini Bunyinya akan menanggapi enggak ya, dipersilakan atas terakhir nanti bersama-sama nanti Bu Eka dan Bu Yuneli akan memandu panjenengan menyelesaikan sampai selesai presentasi tersebut untuk nanti dapat digunakan pada pagi. Yang dulu dari saya kembalikan kepada Bu Yuneli dulu ya, nanti kepada saya. Yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya sambung ya. Ini tinggal bagaimana kita mau melinkkan presentasi yang ada di Canva menjadi lebih efektif lagi. Cukup klik-klik langsung connect ke Classroom. Tapi syaratnya Google Chrome-nya itu aktif dulu di akun belajar. Saya tadi butuh itu pakai akun personal, jadinya agak kesusahan, harus keluar dulu dari akun pribadi baru mengaktifkan akun belajar. Kalau langsung ini saya pakai yang dari Bapak. Kalau Google Chrome-nya sudah aktif, itu kita langsung share-nya itu bisa langsung ke Classroom. Jadi Bapak Ibu misalnya sudah bikin, ini kelebihan dari Canva,
kekinian deh Bapak Ibu, terus bisa ditambahin dengan animasi. Oh, yang share sudah bisa. Iya. Ini kan misalnya sudah jadi ya Bapak Ibu. Ini PowerPoint. Slideshow ya, slideshow yang sudah jadi, yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Tidak usah di-download, tidak usah dibagikan link, langsung di-share, langsung masuk ke Google Classroom. Nah, ini dibagikan di sebelah sana Pak Bambang, itu nggak kelihatan. Oh iya, ini Bapak. Iya, paling ujung itu ada titik 3. Nah itu ada classroomnya, bisa langsung dikirim. Kalau saya pernah lihat itu yang paling bagus itu langsung koneksi yang dipakai oleh guru IPA. Itu ada metamorfosa, anak tinggal menambahkan, mereka langsung connect ke Canva juga. Jadi ada telur, ulat, kepompong, kupu-kupunya nyari di Canva. Itu tugasnya langsung share ke Classroom. Jadi connect dari Classroom sama Canva. Begitu Pak Bu. Nah ini contohnya. Jadi tidak usah ngeklik lagi, masuk ke Classroom lagi, boten. Tinggal langsung masuk Classroom, otomatis terkirim tugasnya. Itu kalau bentuknya tugas. Kalau bentuknya materi juga sama langkah-langkahnya. Ini untuk koneksi yang ke Classroom ya Bapak Ibu. Kemudian header dari Canva itu kalau yang sudah dirubah seperti yang sudah ada di pelatihan Edu yang milik kita itu yang sekarang, itu bisa ada animasi. Anak lebih tertarik lagi di topnya, headernya itu ada klik-klik, bling-bling begitu, lebih menarik lagi. Itu bisa ditemukan di Canva juga. Ini sambung ya Pak Bu. Yang koneksi Classroom-nya. Oke, sambung ya. Nah ini sambung ya kalau koneksi ke Classroom-nya. Sambung, ya. Langsung ke header Pak. Belum tahu. Bapak masih di operator. Panelor masuk ke beranda, kemudian ada header untuk Classroom. Ini biar Bapak Ibu nanti di semester 2-nya buat Classroom-nya lebih menarik lagi. Saya untuk akun belajarnya kelas 8 sudah diaktifkan semua. Sebagian sudah merubah password, kemudian kelas 9 insya Allah besok. Nanti kita efektifkan penggunaan Canva-nya juga. Header untuk Classroom ya Bapak Ibu. Di beranda. Nah ini desain, nggak usah lama-lama yang seni 101 misalnya. Nah ini biar ada bling-blingnya, tinggal diketik di elemen Pak Nelo. Diketik animasi gitu. Kita cari yang bling-bling atau bintang atau apa gitu. Grafik. Ya grafik. Nah itu banyak banget, kita tinggal main di situ. Ada juga yang hewan. Kalau saya lebih milih yang seperti ini. Misalnya pilih salah satu Pak. Nah, nggak kelihatan dia konsep ini karena LCD-nya dari warnanya kurang terlihat. Oke, nah ini kayak gini. Nanti tinggal di save, di save, di download gitu. Ya, download dalam mode MP4. Ya, di MP4 karena kalau Bapak Ibu downloadnya dalam bentuk JP, otomatis tidak ada animasinya. Tidak bergerak. Ya, tidak bergerak. Di dalamnya MP4 di sini. Oke.
Cuman ini tidak bisa menambahkan suara ya Pak Bu. Nah ini kalau insya Allah kalau minggu depan kita collab dari grafik-grafik ini biar jadi gift ya, biar lebih menarik lagi. Misalnya kita bikin animasi dari foto kita sendiri nanti bisa. Kalau sekarang mungkin kurang waktunya, kurang panjang lagi. Ya untuk minggu depan. Termasuk mungkin buat gift kalau anak-anak kita sedang ulangan atau apa kita berbicara. Oke, betul. Terus nanti ada bonus pas poin yang sudah saya praktekkan di kelas 9 kemarin menggambar topologi 4 komputer langsung menggunakan HP. Jadi kita langsung dapat nilainya, langsung ada gambarnya juga. Itu tempel nanti bisa dikolaborasi dengan Canva juga. Jadi antara Canva, Classroom dan Classpoint. Sudah mahasiswa dulu. Terus satu lagi masuk. Sudah poin. Masuk ke download kan? Ya. Terus masuk ke Classroom-nya Bapak misalnya apa gitu. Tidaknya juga. Ini contoh step by step-nya mengubah top Classroom ya Bapak Ibu. Jadi walaupun cuma seperti ini, anak lebih tertarik dengan gambar yang bergerak. Ini yang workshop tematik itu sudah saya bikin gift-nya. Nah ini disesuaikan Pak untuk di-upload gambar videonya tadi. Oke. Dari downloadan yang dari Canva tadi. Tengah 12. Sudah semuanya. Jumatan dulu. Sudah ini. Kalau nggak bisa berarti kapasitas filenya lebih besar, terlalu besar, jadi lebih kecil. Konsep itu langkah-langkahnya Bapak Ibu bisa mencoba di rumah. Oke, dengan berakhirnya langkah-langkah upload top, oke, untuk Google Classroom. Kami akhiri pelatihan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah gak ada yang ngajari. Terima kasih kepada Ibu dan Bu Dewi, bisa berikan applause kepada beliau-berdua. Dan sekarang sebelum istirahat, nanti Bapak Ibu jika belum selesai bisa diselesaikan, kemudian langsung dikirim ke DPR yang sudah disiapkan oleh Bu Meli, yang tadi Bapak Ibu sudah masuk linknya, tinggal dikirimkan saja jika sudah selesai. Jika belum, bisa diteruskan dan bisa langsung untuk persiapan PPKM dipanggil. Oke. Setelah ada lagi yang mau disampaikan sudah cukup untuk hari ini. Ya, sudah cukup untuk hari ini, berarti langsung digerak untuk workshop hari ini. Kegiatannya sudah selesai. Hingga nanti siang setelah makan siang, nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan kami layani. Tetapi jika sudah selesai, langsung saja tugasnya dikirim ke Classroom. Kita langsung fokus untuk langsung kegiatan PPKKM. Begitu Bapak Ibu, dan terima kasih sekali atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak Tejo dan Bu Dewi bermanfaat bagi kita semua. Dan besok hari Senin implementasi di kelas tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Asia, di kelas 7, 8, dan 9 mohon untuk disiapkan akan
kami lihat pembelajaran kelasnya pada hari Senin atau sesuai dengan jadwal Bapak dan Ibu. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan monggo istirahat untuk siap atau bapak-bapak segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.